Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bagus Solahuddin Jaya dari Prodi Penjas Kesrek kelas 2B Universitas Nusantara PGRI Kediri, NPM 2215030203. Di sini saya mendapat tugas dari Bapak dosen saya mengenai dan menjelaskan teknik pukulan bulu tangkis yang baik dan benar. Di sini saya berkesempatan menjelaskan ketiga teknik pukulan dalam permainan bulu tangkis, yaitu teknik pukulan loop, drop shot, dan yang terakhir yaitu smash. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan pukulan loop, dan sekalian saya akan menampilkan video yang saya praktekkan sendiri mengenai teknik pukulan loop dan kedua teknik selanjutnya. Dan tidak lupa nanti saya tambahkan video para atlet profesional bulu tangkis di ajang resmi dalam hal mempraktekkan teknik loop, drop shot, dan smash yang baik dan benar di saat bertanding dalam level atlet. Mengenai pukulan loop pada bulu tangkis dan cara melakukannya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan pukulan loop merupakan salah satu teknik dasar dalam permainan bulu tangkis maupun tenis yang sangat penting untuk dikuasai oleh para pemainnya. Dalam hal ini, pukulan loop dapat digunakan sebagai strategi untuk mengalihkan atau mengicau posisi lawan untuk menciptakan peluang serangan yang maksimal. Namun untuk menguasai teknik pukulan loop yang efektif diperlukan latihan yang teratur dan tips dari ahlinya. Di sini juga saya akan menjelaskan bahwasanya pukulan loop tersebut adalah suatu pukulan dalam permainan bulu tangkis yang dilakukan dengan memukul shuttlecock setinggi mungkin untuk mengarah jauh ke belakang garis lapangan. Dalam permainan bulu tangkis, lob memegang peranan yang sangat penting bagi pola bertahan maupun menyerang. Pukulan loop bertujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin ke belakang garis lapangan lawan, sehingga dapat membuat lawan sulit mengembalikan bola dengan mudah. Dengan demikian juga manfaat pukulan loop dalam permainan bulu tangkis adalah untuk bisa mengalahkan lawan yang terlalu dekat dengan net, atau saat ingin memberikan jeda untuk menata kembali posisi bermain. Pasalnya teknik pukulan loop dilakukan agar shuttlecock melambung tinggi ke arah lawan. Oleh sebab itu, betapapun kemampuannya seorang pemain melakukan berbagai pukulan, tidak akan sempurna bila tidak melengkapinya dengan pukulan loop yang baik. Ada dua macam pukulan loop. Dalam video saya kali ini yang saya praktekkan yaitu jenis pukulan loop overhead loop. Overhead loop termasuk jenis pukulan loop yang dilakukan dari atas kepala dengan memukul shuttlecock agar melambung tinggi ke arah lapangan belakang. Dan yang kedua ada juga yaitu underhand loop. Adalah pukulan loop yang dilakukan dari bawah, yakni dengan cara memukul shuttlecock dari
bawah pinggang yang ditargetkan untuk dilambungkan tinggi ke arah lapangan belakang. Di sini pukulannya melambung ke arah garis belakang lapangan, sama seperti loop, namun dengan lintasan yang agak rendah atau sering disebut pukulan drive. Cara melakukan pukulan loop dalam permainan bulu tangkis. Langkah-langkahnya yaitu: 1. Peganglah raket dengan menggunakan pegangan forehand yang posisinya berada di samping bahu. Posisikan badan menyamping atau vertikal dengan arah net, dengan posisi kaki kanan berada di belakang kaki kiri. Pada saat memukul shuttlecock, harus terjadi perpindahan beban badan dari kaki kanan ke kaki kiri. Usahakan posisi badan harus selalu berada di belakang shuttlecock. Lakukan pukulan shuttlecock seperti gerakan melempar. Pada saat perkenaan shuttlecock, posisi tangan harus lurus serta posisi akhir raket mengikuti arah shuttlecock, lalu dilepas saat raket jatuh di depan badan. Lejutkan pergelangan raket saat shuttlecock mengenai raket dengan tenaga yang maksimal. Kita lanjut untuk teknik pukulan yang kedua, yaitu drop shoot. Teknik pukulan drop shoot adalah salah satu teknik dasar dalam permainan bulu tangkis yang sering digunakan oleh para pemain untuk mengubah ritme permainan. Teknik drop shoot termasuk ke dalam teknik serangan dan penyerangan pada permainan bulu tangkis. Teknik ini membutuhkan keterampilan dan ketepatan dalam memukul shuttlecock. Teknik drop shoot dilakukan dengan cara memukul shuttlecock dengan kekuatan yang lebih lemah dari biasanya, sehingga shuttlecock jatuh secara tajam di area lapangan yang tidak dijaga lawan. Drop shoot sering digunakan pada saat lawan berada di posisi belakang lapangan dan berusaha untuk menyerang. Tujuan dari pukulan drop shoot adalah untuk mengubah ritme permainan dan membuat lawan kesulitan atau bisa disimpulkan seperti mengecoh lawan kita, dan menempatkan shuttlecock sedekat mungkin dengan net dan secepat mungkin pada lapangan lawan. Pasalnya teknik ini adalah teknik untuk menipu, mana pemain seperti akan melakukan pukulan smash atau loop, namun jatuhnya shuttlecock pelan dan tipis dengan net. Jenis-jenis teknik drop shoot yaitu yang pertama, drop shoot backhand. Drop shoot backhand adalah jenis teknik drop shoot yang dilakukan dengan menggunakan raket backhand dengan mengarahkan shuttlecock ke arah lapangan depan lawan. Yang kedua yaitu drop shoot forehand. Pukulan yang dilakukan dengan shuttlecock setinggi mungkin di depan badan, di mana sikut direndahkan dan ditekuk pergelangan tangan saat bersentuhan. Iris shuttlecock dengan muka raket yang sedikit terbuka, perlambat kecepatan raket, lalu tepuk shuttlecock dengan lembut di atas net. Yang ketiga, crosscourt drop, termasuk teknik drop shot yang dilakukan dengan mengarahkan shuttlecock ke arah sudut lapangan lawan yang berlawanan dengan posisi pemain. Keempat, strike drop. Strike drop yaitu teknik drop shoot yang dilakukan dengan mengarahkan shuttlecock ke area lapangan depan lawan yang terletak di depan posisi pemain. Kelima, yaitu yang terakhir, reverse slice drop, yaitu teknik drop shoot yang dilakukan dengan gerakan memutar raket ke arah luar lapangan dan mengarahkan shuttlecock ke lapangan bagian belakang.
Untuk cara melakukan pukulan drop shot yaitu yang pertama, memegang raket dengan posisi di samping bahu, posisi badan menyamping atau vertikal dengan arah net, dan posisi kaki kanan berada di belakang kaki kiri. Saat kehendak memukul bola harus terjadi perpindahan beban badan dari kaki kanan ke kaki kiri, yang mana pegangan tangan kiri lakukan sebaliknya. Posisi badan harus selalu berada di belakang shuttlecock. Pada saat berkenaan shuttlecock, tangan harus lurus untuk menjangkau shuttlecock lalu dorong dengan sentuhan halus. Untuk jarak forehand lawan, pukulan dilakukan pada bagian lengkungan shuttlecock sebelah kanan, sementara bagian lengkungan kiri shuttlecock untuk tujuan backhand lawan. Posisi akhir raket perlu mengikuti arah bola. Biasakan untuk bergerak cepat saat mengambil posisi pukul yang tepat di belakang shuttlecock. Shuttlecock yang dipukul harus dengan sikap lengan lurus dan hanya perlu menggunakan tenaga kecil. Pasalnya pukulan potong ini menggunakan aspek kehalusan gerak dan gerak tipu. Itulah penjelasan dan langkah-langkah mengenai teknik pukulan drop shot pada permainan bulu tangkis. Kita lanjut yang terakhir, yaitu apa yang dimaksud dengan teknik pukulan smash. Di sini saya akan menjelaskan teknik pukulan smash dan langkah-langkahnya dalam permainan bulu tangkis. Teknik pukulan smash adalah suatu teknik pukulan yang sangat penting dan vital perannya dalam mendapatkan poin di permainan bulu tangkis. Lebih tepatnya kita bisa jelaskan, yaitu pukulan yang dilakukan dengan tenaga penuh sehingga shuttlecock meluncur tajam ke arah lawan. Untuk menggunakan jenis pukulan ini dibutuhkan kekuatan otot bahu dan lengan sebagai modal utama mendapatkan karakter cepat dari cock saat maju ke arah lawan. Dalam permainan bulu tangkis terdapat dua jenis pukulan smash berdasarkan cara menggenggam raket, yaitu forehand smash dan backhand smash. Berikut juga adalah cara melakukan forehand smash, yaitu 1. Fokus pandangan mengarah ke wilayah permainan lawan. 2. Saat menerapkan teknik forehand, posisi tubuh harus berdiri menyamping dengan sisi yang tidak membawa raket harus menghadap ke net atau jaring. Berat badan dipindahkan ke kaki yang berada di belakang. Siku tangan ditekuk dan bersiap untuk melakukan teknik forehand smash. Cock atau shuttlecock harus dipukul pada posisi setinggi mungkin sambil mengayunkan tangan ke depan dengan penuh tenaga. Guna memberikan tenaga, luruskan siku tangan saat memukul cock, lalu arahkan pergelangan ke arah bawah untuk memberi tenaga lebih saat memukul shuttlecock. Yang kedua yaitu teknik backhand smash. Saat menerapkan teknik ini, gunakan jenis pegangan backhand. Teknik pukulan ini tergolong lebih sulit karena dilakukan dengan setting membelakangi net atau permainan lawan. Yang kedua, pindahkan berat badan ke kaki yang sama dengan posisi tangan sewaktu memegang raket. Misalnya jika memegang raket dengan tangan kanan, maka pindahkan berat badan ke kaki kanan dan begitu pula sebaliknya. Sama juga yang ketiga, seperti teknik forehand smash, cock harus dipukul saat dalam posisi setinggi mungkin dengan mengandalkan kekuatan pergelangan tangan guna memberi tenaga lebih saat memukul. Itulah contoh-contoh
teknik yang saya jelaskan dalam video ini, dan yang terakhir adalah teknik pukulan smash dalam badminton. Dan untuk lebih jelaskan sesuai perkataan saya yang di depan, di sini saya akan menampilkan juga para pemain atau atlet profesional bulu tangkis di ajang resmi dalam melakukan ketiga teknik tersebut dengan baik dan benar. Sekian juga dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.